Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Salam sehat selalu. Apa kabar kepada mahasiswa saya di mata kuliah wawasan pendidikan? Ini adalah pertemuan kita pertama untuk pembahasan mengenai topik hakikat manusia sesuai dengan yang ada di dalam RPS. Di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep manusia sebelum kita masuk kepada keterkaitan antara manusia dengan pendidikan. Ketika kita berbicara mengenai manusia, maka definisi utama yang akan kita tanyakan itu adalah apakah sebenarnya manusia itu, ya. Jadi kenapa manusia itu kita pelajari di pertemuan awal sekali? Karena bagaimanapun juga subjek dan objek pendidikan itu adalah manusia. Sebelum kita memahami bagaimana, apa, dan mengapa pendidikan itu penting, maka wajib terlebih dahulu kita mempelajari mengenai hakikatnya manusia. Pada dasarnya pendidikan itu memang dimaksudkan untuk membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan manusia itu dalam wujud yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya karena memang memiliki akal, ya, akal budi manusia itu miliki, sehingga ketika kita kaitkan dengan tugas mendidik, pada dasarnya tugas mendidik itu hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat jika memang pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Selepas nanti para pendidik paham secara definitif mengenai manusia, barulah kemudian kita akan masuk ke dalam tahapan perkembangan manusia, dimulai dari bayi, ya, lalu kemudian balita, remaja, sampai anak-anak, remaja, sampai pada dewasa. Tetapi untuk di perkuliahan ini kita tidak akan membicarakan mengenai perkembangan manusia. Berbicara tentang manusia, sepertinya kita seolah-olah membicarakan tentang sesuatu, ya. Pertanyaannya adalah, manusia itu kan memiliki kemampuan dengan kekuatannya sendiri untuk mereka memenuhi kebutuhan dan mampu mengembangkan dirinya sendiri. Berbeda jika kita berbicara tentang hewan. Hewan itu sudah pasti akan menggunakan insting, ya, sedangkan manusia lebih banyak menggunakan akal. Nah, dengan demikian, secara kodratinya, maka manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya. Sebagai hasil bahwa kita bersyukur telah diciptakan di dunia ini dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, sehingga nanti akan ada hubungan transendental antara manusia dengan Tuhannya. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan itu sendiri, pemenuhan kebutuhan itu akan dapat dilaksanakan memang dari, untuk, dan oleh manusia itu sendiri. Sehingga mengapa bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk yang luar biasa dilengkapi dengan kekuatan dan keterbatasannya. Meskipun secara akal manusia itu sempurna, ya, tetapi tetap saja Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia itu tidak sempurna 100%, tetapi setiap individu pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Manusia dengan segala perkembangan yang ada, baik di dalam potensi dirinya, itu berimplikasi bahwa manusia itu memang hebat, ya.
bisa berbuat dan membuat apa saja. Saya sampai sekarang tuh terheran-heran bagaimana caranya manusia bisa membuat pesawat luar angkasa ya, bisa pergi ke luar angkasa. Itu teknologi apa yang digunakan ya sampai ada manusia yang sedemikian hebat dan pintarnya membuat itu. Memang tidak semua bidang manusia setiap individu itu tidak akan menguasai semua bidang, biasanya hanya di bidang-bidang tertentu saja, tetapi kehebatan manusia mampu menciptakan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, itu sudah sangat hebat saya katakan. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa manusia itu secara konsep dan atau kita katakan secara ilmiahnya dan pandangan filsafat ya ada banyak pengertian. Yang pertama misal Ernest Cassirer, seorang filsuf Yahudi mengatakan bahwa manusia itu adalah animal symbolicum. Simbolikum di sini mengartikan bahwa manusia itu akan membentuk bahasa tulisan dan bahasa lisan. Bahasa tulisan dan bahasa lisan yang kita katakan membentuk simbol itu digunakan untuk manusia berbicara ya dengan manusia lainnya, untuk mereka menciptakan sebuah bahasa, menciptakan kesenian, sampai kepada menciptakan ilmu pengetahuan. Semua yang ada di dunia ini ya untuk manusia gitu loh. Alam semesta dan isinya untuk manusia karena nggak ada makhluk lainnya yang lebih memerlukan semuanya selain daripada manusia. Sehingga kerusakan yang mungkin saja terjadi di dunia ini atau di bumi ini ya bisa disebabkan oleh tingkah laku manusia, bergantung pada karakteristik manusia apa yang hidup di bumi ini ya. Itu yang akan berkaitan atau berhubungan dengan tatanan kehidupan di bumi. Nah, lalu yang kedua, manusia itu adalah mungkin lebih tepatnya bukan hewan ya, tetapi lebih tepatnya kepada makhluk yang memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikirannya, akal warasnya, dan kehendak bebasnya. Kalau dalam salah satu teori ya, kalau tidak salah psikoanalisis ya mengenai ego dan superego, ya itu di situ ada terjadi pertentangan antara dengan ego yang dimiliki oleh manusia, dan biasanya superego itu akan bertindak sebagai polisi kebijakan untuk bisa manusia itu memilah atau menggunakan rasionalitasnya dalam memilih sesuatu hal mana yang baik dan mana yang salah gitu ya. Lalu pengertian yang ketiga, manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat dikatakan memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama atau kita katakan sebagai makhluk sosialisasi. Tidak mungkin manusia itu dia akan bisa hidup sendiri. Kemudian keempat, manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan menggunakan simbolnya untuk menalar ya, pribadi yang menalar yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Lalu kita juga memiliki moralitas ya, nilai-nilai moral, kemudian kita juga paham tentang kepribadian kita, lalu tentang watak ataupun karakter kita. Nah, ketika kita lihat secara hakikatnya, manusia pada hakikatnya itu ditandai oleh adanya satu kesatuan antara apa yang ada pada dirinya. Jadi satu kesatuan itu meliputi ada pikiran, ada kehendak, dan ada nafsu. Nafsu itu wajib dikendalikan oleh manusia agar nafsu yang terjadi di dalam diri manusia tidak berimbas kepada tindakan negatif, tetapi kita bisa mengkoordinirnya menjadi tindakan yang lebih positif karena kita memiliki nalar atau pikiran. Kita lanjut lagi. Manusia sebagai makhluk individu itu memiliki 4 perbedaan. Ada perbedaan fisik, ya, ada yang
tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang barangkali mohon maaf ya gemuk, ada juga yang langsing, lalu kemudian ada yang rambutnya keriting, ikal, tetapi ada juga yang rambutnya itu lurus, bergantung pada genetik yang timbul dari diri manusia. Lalu ada perbedaan sosial. Perbedaan sosial ini berkaitan dengan suku budaya, ras, agama, ya. Jadi yang masuk ke dalam diferensiasi sosial ya, seperti status sosialnya, lalu kemudian bahasanya, segala macam itu termasuk ke dalam perbedaan sosial. Yang ketiga itu adalah perbedaan kepribadian. Perbedaan watak itu juga berbeda. Perbedaan kecakapan dan kepandaian itu juga berbeda. Meskipun manusia itu terlahir secara kembar identik, tetapi bisa dipastikan bahwa anak kembar juga tidak selamanya dia akan memiliki kesamaan yang 100% sama. Tetapi pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang muncul dari kedua hal ini. Nah, yang paling penting lagi, kalau kita melihat ya, menurut Langfeld, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah individu yang unik. Kenapa uniknya? Karena manusia memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, semangat yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena itu disebabkan oleh dorongan manusia itu untuk mandiri. Ya, makanya kenapa akhirnya tidak ada pribadi, ya, tidak ada manusia itu memiliki keempat hal ini yang keduanya atau ketiganya semuanya sama. Berikutnya, manusia sebagai makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara alamiahnya atau secara naluriahnya manusia itu pasti akan berkumpul, bermasyarakat ya. Seintrovert-introvertnya manusia pasti dia akan memiliki minimal lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat di mana dia tinggal itu pasti akan menjadi kebutuhan tersendiri untuk manusia tersebut ya. Sehingga ketika manusia itu berkumpul dalam suatu masyarakat, maka paling tidak akhirnya terbentuklah hukum, terbentuklah norma, terbentuklah nilai yang disepakati secara bersama yang mengatur perilaku kehidupan manusia di dalam bermasyarakat ya. Itu yang akhirnya ada sebuah hukum yang wajib ditaati ya dan tidak dilanggar oleh manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk susila, susila kalau kita lihat ya berasal dari kata su dan sila yang berarti artinya adalah kepantasan, bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bermoral ya, yang bersumber kepada kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ini mungkin saya salah ya, bukan asusila tetapi bermoral, yang bersumber pada kepercayaan. Kepercayaan itu membuat manusia ketika bertindak, mereka akan berpikir mengenai tindakannya apakah itu pantas dilakukan atau tidak ya. Minimal meskipun dia misalkan ini ya, tidak melihat pada agama, tetapi kan itu terlihat pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat ya. Misal contoh di beberapa daerah tertentu, misalkan saja ya, diberlakukannya itu jam malam. Jadi kalau sudah lewat dari jam 9 malam tidak diperkenankan muda-mudi untuk berduaan ya. Itu juga termasuk ke dalam norma dan nilai gitu yang dipercaya di masyarakat tersebut bahwa tindakan itu tidak pantas dan biasanya norma dan nilai itu memang akan disepakati secara bersama meskipun sanksinya itu juga berkaitan dengan sanksi moral ya. Lalu kemudian manusia sebagai makhluk keberagamaan.
Percaya pada Tuhan manusia. Sebagai wujud rasa syukur, kita sudah diciptakan di muka bumi ini, lalu kita juga mentaati apa ajaran agama yang kita anut, lalu kemudian kita melakukan ritual ya, lalu ibadah ya, lalu kemudian upacara-upacara keagamaan lainnya, sehingga manusia itu tidak hanya menjalin hubungan sesama umat manusia juga, tetapi kita juga menjalin hubungan pribadi manusia individu itu dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sifatnya adalah transendental, artinya ke atas ya, bukan horizontal, tetapi hubungannya adalah secara vertikal, dan itu bersifat perorangan, artinya setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Potensi manusia. Potensi manusia itu lazimnya atau pada umumnya ada 3, ada intellectual quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient ya. Kalau intelektual tuh dulu di tahun 1980-an ini menjadi hal yang sangat diagung-agungkan. Kalau kita lihat Howard Gardner ya, dari kecerdasan gandanya atau kecerdasan majemuknya, itu memang dia sangat menekankan kepada intellectual quotient. Lalu kemudian berkembanglah kecerdasan itu sampai pada akhirnya ada 10 kecerdasan. Ada 9 kecerdasan. Tetapi sekarang perkembangannya juga, kalau kita lihat dari kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. IQ itu berkaitan dengan logika berpikir, berkaitan dengan nalar ya. Sedangkan kalau EQ berkaitan dengan emosi. Kalau SQ itu berkaitan spiritual ya. Spiritual itu berkaitan dengan moral, lalu kemudian penyeimbangan ketika manusia itu ingin membuat sebuah keputusan atau bernalar ya, dia mempertimbangkan dengan matang segala sesuatunya. Yang dinamakan kecerdasan di sini bukan berarti bahwa dia ini ya, apa istilahnya ya, jenius ya, bukan. Kecerdasan itu bagaimana manusia mampu menyelesaikan masalah dengan baik, mampu mengendalikan emosinya dengan baik, mampu bernalar dan memberikan argumentasi dengan baik ya, lalu kemudian mampu menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain secara komprehensif dengan baik. Itu sebetulnya definisi dari kecerdasan. Nah, ketika kita melihat ya susunan otak ya, ada otak kiri, ada otak kanan ya. Otak kiri itu memang kental sekali dengan yang sifatnya logika berpikir, bahasa, reasoning, angka, scientific. Lalu kemudian dia akan lebih kental dengan gerak kendali kontrol tangan kanan. Sedangkan kalau otak kanan, tadi saya bilang otak kiri ya. Otak kiri itu berkaitan dengan berkaitan dengan logika segala macam. Sedangkan kalau otak kanan dia akan berkaitan dengan seni ya. Istilahnya ya? Cipta rasa ya, imajinasi, musik, art gitu. Kalau misalkan dalam kecerdasan majemuk, orang-orang visual spasial ini cocok untuk otak sebelah kanan ya. Nah, ketika kita lihat perbedaan antara IQ dan EQ serta SQ, letaknya memang berbeda. Kalau IQ dia di neocortex, kalau di EQ dia di limbic system, SQ dia letaknya pada pusat otak atau gut spot ya. Secara definisi IQ adalah kemampuan menganalisis dengan menggunakan pikiran secara logis ya, itu adalah kunci inti dari IQ. Kalau EQ berkaitan dengan emosi manusiawi ya. Belum tentu orang yang IQ-nya bagus akan memiliki EQ yang bagus. Ini bukan berarti bahwa kalau salah satu IQ bagus maka ketiga-tiganya bagus, tidak juga ya. Itu memang secara ini complicated manusia itu ya. Manusia itu kan bersifat kompleks. Tidak ada yang karena ini maka dia akan seperti ini, enggak juga. Makanya kalau misalkan
seperti itu ya tidak akan ada manusia yang memiliki keterbatasan ya, semua manusia nanti akan sempurna kalau seperti itu. Lalu kemudian SQ spiritual akan berkaitan dengan perasaan hati nurani ya. Ciri-cirinya dia lebih berat pada logika untuk IQ. Lalu berkaitan dengan intelijensi ya, dan dia relatifnya permanen karena genetik biasanya. Kalau memang orang tuanya atau bapak ibunya memiliki kecerdasan logika yang baik, biasanya itu akan menurun kepada anak ya. Lalu kemudian kalau EQ dia itu mampu membawa dirinya lebih mudah diterima oleh lingkungan, atau kecerdasan interpersonalnya sangat baik ya. Bisa menyesuaikan atau beradaptasi dan fleksibel terhadap lingkungan pertemanan, mudah mengendalikan emosi ya. Jadi kalau melihat apapun dia jauh lebih sabar dan lebih matang di dalam berpikir dan bertindak, itu adalah EQ. Sedangkan kalau SQ berkaitan dengan hati nurani. Manfaatnya ini memang berkaitan dengan untuk menyimpan dan mengolah informasi menjadi sebuah fakta ya. Ini kemampuan dia menggunakan emosi dan perasaan ini untuk menyeimbangkan terhadap situasi kondisi yang dihadapi oleh manusia. Kalau kita lihat secara contoh ya, ini ada salah satu contoh. Memang saya ambil dari internet, nanti akan ada referensi di bagian belakang. Contohnya adalah upah pekerja buruh yang dibayarkan di bawah upah minimum tidak memenuhi kebutuhan kelayakan hidup sang buruh sehingga demonstrasi buruh pun terjadi. Misalkan tindakan pemerintah ya. Ketika pemerintah itu memutuskan untuk mempertimbangkan antara tuntutan pekerja atau buruh dengan aturan perundangan yang sudah ada, lalu kemudian pemerintah memperhitungkan kemampuan perusahaan terhadap tuntutan pekerjaan atau buruh, maka sebenarnya pemerintah sedang menjalankan atau menyelesaikan permasalahan dari sudut IQ. Karena dia mau melihat data analisis, logika nalarnya kira-kira tuntutan yang diminta oleh pekerja itu bisa dipenuhi atau tidak ya, makanya kita menggunakan logika berpikir. Tetapi ketika pemerintah mau menggunakan atau mau melihatnya dari sudut pandang emosional, maka mereka akan mendengarkan tuntutan pekerja. Itu yang pertama ya. Lalu sabar dalam menghadapi pekerja atau mampu mengendalikan diri. Lalu kemudian mencari jalan keluar yang terbaik, diajak duduk bersama antara pemerintah, perwakilan pemerintah dengan para pekerja. Lalu pemerintah berusaha memfasilitasi pihak pekerja terhadap tuntutannya ya. Jadi empati ya. Jadi rasa empatinya tuh ada kalau ketika pemerintah memutuskan untuk EQ, dia akan berpihak kepada si pekerja ya yang menyuarakan permasalahan. Sedangkan kalau spiritual, nah pemerintah ini berusaha mensinergikan apa sih yang mau menjadi tuntutan dari pekerja ya. Lalu kemudian pemerintah juga melihat suara dari para pihak perusahaan. Lalu mereka kemudian nanti akan bersinergi baik pekerja dan perusahaan. Itulah kemampuan yang kita katakan sebagai SQ, menyeimbangkan secara hati nurani ya, biar kedua belah pihak itu sama, tidak ada yang berat sebelah. Lalu kemudian lagi, ketika misalkan dari pihak demonstran ya, pihak demonstran atau pekerja dia akan memiliki perhitungan sendiri terhadap besarnya upah sehingga muncul rasa tidak puas. Oh, semestinya gaji saya UMR saya tidak 4 juta, mestinya 5 juta. Itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari dia menganalisis, maka itu menggunakan IQ-nya. Lalu kemudian bagi pekerja atau buruh, kenaikan upah berarti peningkatan kesejahteraan dan pemerintah punya tanggung jawab mensejahterakan pekerja atau buruh. Nah, ketika
demonstran atau para pekerja memiliki pemikiran dua hal ini, maka kita katakan bahwa mereka sedang menggunakan kecerdasan intelijensianya. Mohon maaf ya, saya di sini tidak mengatakan bahwa tindakan demonstran atau tindakan pemerintah itu salah, tetapi ini saya akan mengutip dari internet, memberikan contoh bahwa ini loh perbedaan letak antara IQ, EQ dan SQ untuk satu permasalahan yang sama. Jadi bergantung pada sudut pandang mana yang mau kita gunakan. Lalu menurut si EQ, demonstran yang berdemo secara damai maka berharap menghasilkan keputusan yang terbaik ya. Mereka demonya damai, lalu bilang bahwa ya udah bagaimana baiknya menurut pemerintah. Diharapkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah keputusan yang terbaik. Itu kalau kata EQ. Nah, sedangkan kalau spiritualnya dari segi demonstran, mereka berharap bahwa pemerintah itu memiliki hati nurani sehingga dapat mengabulkan tuntutan pekerja atau buruh ya. Lalu pemimpin mengajak para demonstran untuk membuka diri berdialog dengan pemerintah sehingga tercapai suatu keputusan yang adil, artinya bahwa di sini duduk bersama antara perusahaan dengan demonstran ya dan pemerintah, jadi ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya dan diharapkan kedua belah pihak baik tenaga kerja maupun perusahaan akan menerima semua hasil keputusan. Nah, itu baru kemudian menggambarkan bahwa tindakan ini sudah mencerminkan spiritual quotient ya. Jadi saya buat sebuah kesimpulan. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa IQ itu biasanya berkaitan dengan daya nalar. Daya nalarnya siapa? Daya nalar dari satu sudut orang yang memiliki permasalahan atau memiliki pendapat atau opini ya. Sedangkan kalau EQ itu lebih kepada rasa empati dari orang yang disasar ya. Misalkan pemerintah itu mendengarkan apa kata tenaga kerja, tidak mendengarkan apa kata si perusahaan, belum mendengarkan apa kata perusahaan. Dia lebih empati, oh ya kasihan gitu ya karena mereka sudah berdemo dan segala macam meskipun memang demonstrasi yang dilakukan secara damai. Sedangkan kalau si spiritual itu ingin berusaha mengajak permasalahan itu bisa ditangani atau bisa dijawab dengan semua pihak itu tidak ada yang merasa tidak adil, semuanya adil, tidak ada berat sebelah ya, sehingga memang kalau kita bisa lihat dari contoh ini spiritual itu jauh lebih wise ya, jauh lebih bijaksana dibandingkan dua kecerdasan lainnya. Nah, lalu kemudian misalkan contoh lagi, seorang atasan yang memiliki anak buah sering tidak masuk kantor. Setelah dicek rumahnya, ternyata staf tersebut harus melawat keluarganya yang sakit nih. Kalau dari segi atasan, ketika dia menggunakan atau dia dominan menggunakan IQ, atasan itu sebelum memutuskan melakukan tindakan tertentu, dia harus tahu dulu fakta-fakta penyebab. Kenapa si staf ini kok tidak bisa hadir ya, atau sering tidak masuk kantor. Oh ya, misalkan ditanyakan di telepon atau melalui WA gitu ya. Nah, kalau dari segi emosional, nah ini merasa iba. Oh ya udah, oh misalkan Bu Ika atau Pak A atau Bu A gitu ya. Oh ya keluarganya ada yang sakit ya. Oh ya udah tidak apa-apa untuk untuk waktu ini saya akan berikan keringanan gitu ya. Memang meskipun wajib mestinya seorang atasan harus memberitahukan kepada pekerja yang lainnya supaya tidak terjadi diskriminatif di dalamnya. Sedangkan kalau spiritual sampai memutuskan untuk memberikan bantuan ya, bantuan bagi si staf supaya dapat digunakan untuk biaya pengobatan. Jadi ini semua bergantung pada kecerdasan yang dimiliki oleh si atasannya itu. Dia dominannya kemana? Ketika dia dominannya kepada intelektual, ya maka dia akan melakukan tindakannya seperti apa yang dikemukakan oleh intelektualnya. Jadi misalkan contoh ya, kalau mahasiswa bimbingan skripsi saya tidak akan pernah tahu gitu kenapa kok mahasiswa ini lama misal dalam mengerjakan skripsinya ya.
Kalau saya ceritakan hanya misalkan saya tanya ya, "Kenapa Anda lama mengerjakan skripsi?" "Oh iya Bu, nanti sebentar Bu, saya akan kerjakan Bu," gitu kan. Tapi kalau dia tidak bicara apa apa namanya, apa kendala permasalahannya, seorang dosen tidak akan paham. Kalaupun saya mau mencari fakta penyebab, paling saya hanya bisa menelepon temannya ya, teman mahasiswa tersebut dan fakta-fakta yang saya dapat mungkin tidak banyak dan akhirnya saya bisa melabeli, oh mahasiswa ini ternyata malas ya mengerjakan skripsinya cukup lama. Tetapi ketika misalkan saya paham apa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, bisa saya iba ya, lalu terenyuh menjadi apa? Pendengar dari permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan kita bisa mencari solusi masalah itu secara bersama-sama gitu ya. Lalu kemudian ini ada kalau dari segi ini mungkin ada bantuan ya, bantuan yang bisa diberikan oleh dosen pembimbing. Jadi bergantung pada mana Anda dominannya. Nah, ini mudah-mudahan contoh perbedaan ketiga hal ini bisa memberikan gambaran kepada diri Anda. Selama ini saya kalau berpikir itu lebih condong ke yang mana. Lalu kemudian ini hakikat dari pendidikan, sasaran pendidikan itu manusia seperti yang tadi sudah saya katakan di awal video. Pendidikan bermaksud memang membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan, memanusiakan manusia muda menjadi manusia dewasa yang berperilaku dan bertindak sebagaimana mestinya ya. Saya sering mencontohkan misal kalau Tarsan itu manusia bukan manusia. Tetapi kalau kita tanyakan apakah dia manusia yang terdidik? Bukan. Karena dia berasal atau tinggal di lingkungan hutan ya yang memang teman-temannya mohon maaf barangkali tidak dengan manusia. Jadi belum tentu manusia itu menjadi manusia. Manusia tidak akan bisa menjadi manusia dewasa seutuhnya kalau dia tidak mengenyam pendidikan. Makanya kenapa yang namanya pendidikan itu wajib dan penting di dalam kehidupan umat manusia. Tugas mendidik hanya akan mungkin dilakukan dengan benar dan tepat jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya ya. Itu sudah tadi saya jelaskan. Lalu sifat manusia itu sifat yang hanya dimiliki oleh manusia atau ciri-ciri karakteristik ada sifat positif, ada sifat negatif dan itu memang karakteristik yang dimiliki oleh manusia ya memang seperti itu ya. Kalau pendidik hanya berhadapan dengan peserta didik yang dalam arti manut gitu ya, mudah diatur, diminta A lalu kemudian mengikuti, ya dia nggak akan memiliki nggak akan memiliki semacam pengalaman untuk menghadapi peserta didik yang beraneka ragam ya. Meskipun Anda mungkin ya mahasiswa mata kuliah wawasan kependidikan ini itu adalah mahasiswa ilmu murni ya, maksudnya non pendidikan, tetapi Anda nanti akan menjadi bapak dan ibu dari putra dan putri Anda sehingga Anda mau tidak mau harus paham mengenai pendidikan. Meskipun kita bicara pendidikannya tidak merucut pada satu bidang studi tertentu, tetapi paling tidak Anda harus paham sebagai bekal untuk Anda menjadi orang tua. Lalu kemudian wujud sifat hakikat manusia itu individualitas, itu sudah tentu ya. Biasanya ya manusia itu akan menyelamatkan dirinya sebelum ya menyelamatkan orang lain lah istilahnya ya, kecuali kalau dia itu keluarga ya. Jadi ada masa-masa dia ingin sendiri atau bahasa lainnya kan me time ya, pengen me time gitu. Nah itu udah mulai individualitasnya akan terlihat. Lalu bersosialisasi, lalu dia ingin eksistensi. Kalau Abraham Maslow bilang aktualisasi diri, ya dia pengen keberadaannya itu diakui oleh lingkungannya. Oh, saya ada loh gitu di masyarakat ini. Makanya kenapa biasanya kalau orang-orang yang
bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik, itu bukanlah manusia yang masih riweuh dengan kebutuhan fisiologis ya. Dia sudah punya kebutuhan fisiologis, dia sudah rasa aman, rasa disayangi, rasa dihargai, ya kepercayaan dirinya sudah baik, maka manusia akan mencapai yang namanya aktualisasi diri. Tetapi ketika manusia itu masih sibuk dengan kebutuhan fisiologisnya, makannya di mana, besok bisa makan atau tidak, ya, mohon maaf, misalkan terjerat hutang piutang, ya tidak akan mungkin manusia itu bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri, apalagi eksistensi beradanya, ya, sehingga penting bagi manusia itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya manusia terlebih dahulu sebelum dia berpindah ke kebutuhan yang lainnya. Lalu kemudian manusia itu dilengkapi dengan hati nurani ya, dilengkapi dengan suara hati. Nanti kita akan untuk para mahasiswa saya, kita akan mendiskusikan kalau secara teori psikoanalisis, mungkin nanti akan saya sisipkan materi tentang psikoanalisis. Jadi kita bisa belajar tentang gunung es, lalu bagaimana manusia-manusia yang mohon maaf misalkan penjahat ya, pembunuh gitu, apakah dia tidak memiliki hati nurani sehingga itu akan tertutup hal itu di benaknya, padahal sebetulnya kan setiap manusia itu pasti memiliki hati nurani. Nah, kenapa hati nurani mereka yang memiliki kasus pidana tertentu itu berbeda? Nah, kita akan diskusikan nanti di pertemuan berikutnya. Lalu ada moral etika ya yang berkaitan dengan pembedaan manusia, mampu membedakan antara mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya, jahat, baik, buruknya. Kalau kita kembali ke, mungkin Anda belum pernah ambil ya. Ada mata kuliah filsafat pendidikan, di situ ada aliran-aliran, ada nativisme, ada naturalisme ya, yang mengatakan bahwa, saya lupa antara nativisme atau naturalisme, yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya ketika dilahirkan itu dalam keadaan baik. Dia menjadi jahat itu memang karena lingkungannya gitu. Nah, nanti bisa kita pelajari lebih lanjut terkait aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, kemudian ini tanggung jawab, manusia itu memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Kalau tidak mau tanggung jawab, ya nggak hidup, sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia sudah terlepas semua tanggung jawab dan urusannya di dunia. Tetapi selama masih hidup, mereka masih memiliki tanggung jawab, minimal tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Lalu bebas, manusia itu boleh bebas, tapi yang penting tidak merugikan pihak lain dan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Kita memiliki hak dan kewajiban. Jadi kalau melanggar maka menimbulkan rasa salah, disiplinnya, makanya ada disiplin rasional, ada disiplin sosial, ada disiplin agama ya. Disiplin sosial yang akan menimbulkan rasa malu, disiplin agama misalkan menimbulkan rasa berdosa. Disiplin sosial ini paling mudah, misalkan contohnya aja, mahasiswa mencontek UTS atau UAS-nya. Nah, nanti sama dosen yang bersangkutan diberikan hukuman sosial, diletakkan di mading. Ya, meskipun tidak ada sih ya, jarang kali ya di zaman yang sekarang ini. Diletakkan di mading, misalkan si A nih atau si Ika nih nyontek UTS tanggal sekian, nomor sekian, ya itu kan hukuman sanksinya sanksi malu sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin sosial. Lalu bahagia, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan setiap orang itu akan berbeda-beda tolak ukurnya. Barangkali ada yang, mohon maaf ya, bisa tidur 8 jam sehari aja udah bahagia banget. Tapi bagi orang, cuma bisa tidur 8 jam aja kok udah bahagia gitu ya. Jadi tolak ukurnya akan berbeda-beda. Kebahagiaan itu tidak bisa disamaratakan. Nah, lalu kemudian pengembangan manusia, pengembangan yang utuh itu ya sehat jasmani, sehat rohaninya, pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya baik ya. Lalu pengembangan yang tidak utuh itu apabila salah satu unsur terabaikan.
Anda tidak menjaga jasmani Anda tidak menjaga rohani Anda, ya. Misalkan Anda melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma nilai serta agama, ya itu pasti akan membuat kita menjadi manusia yang ya perilakunya mungkin akan mengarah ke negatif. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan, karena pendidikan mampu mengubah manusia. Makanya kenapa kalau di Indonesia ada pendidikan wajib belajar, ya, karena memang individu yang dia sekolah hanya, mohon maaf lagi ya, hanya sampai pada level sekolah dasar, dengan individu yang dia sekolah sampai pada level sekolah menengah itu akan sangat berbeda. Paling mudahnya dari perilakunya, dari cara bicaranya itu beda. Cara bicara itu bisa menggambarkan kepantasan atau kepatutan yang dimiliki oleh manusia itu di dalam berperilaku, ya. Jadi kalau misalkan gini, Anda melakukan penelitian, taruhlah di suatu masyarakat di mana dia tidak mengenyam pendidikan, ya. Lalu kemudian Anda datang gitu ya dengan bahasa formal yang ya kalau kita dari segi akademisi akan sering mendengar itu, tetapi bagi mereka-mereka itu tidak akan terdengar. Jadi ketika kita itu mengenyam sebuah pendidikan tinggi, ya, yang harus harus melakukan adaptasi dengan lingkungan dengan baik, itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya kalau misalkan kalau saya ya sedang bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya, tidaklah mungkin saya menggunakan gelar saya misalkan pakai Dr. Ika Lestari, ya enggak. Harus fleksibel, menyesuaikan dan bisa memilah konteks atau lingkungan di mana tempat Anda tinggal. Itu manusia yang bagus, ya. Artinya dia tidak sombong, tidak arogan terhadap gelarnya dan segala macam, ya. Lalu kemudian berkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, tumbuhnya akan semakin baik, ya, tidak hanya perilakunya, cara berpikirnya itu juga akan semakin baik. Bukan berarti saya meng-underestimate atau memilah mahasiswa S1 dengan mahasiswa S3, tidak, ya. Tetapi memang secara kalau kita lihat level KKNI-nya saja sudah beda. S1 KKNI level 6, S3 itu adalah KKNI level 9. Jadi kalau saya membawakan satu mata kuliah dan mata kuliah itu untuk mahasiswa pasca sarjana, sudah pasti saya akan menggunakan contoh ataupun tuntutan tugas yang jauh lebih tinggi daripada mahasiswa S1, karena yaitu berbeda daya nalar, daya pikirnya agak berbeda, ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa pendidikan itu memang mampu membentuk kepribadian menjadi jauh lebih baik. Pendidikan itu adalah investasi yang paling utama, investasi yang Anda tidak akan bangkrut, ya, kalau Anda memiliki pendidikan yang baik. Meskipun kita tidak bisa menyampingkan bahwa tidak selamanya orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi itu tidak akan sukses, itu tidak. Ada faktor lainnya memang, ya, faktor emosionalnya, faktor spiritualnya yang dimiliki sehingga dia bisa sukses, tapi paling tidak kita bisa membekali diri kita dengan pendidikan tinggi supaya kita menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. Berikut ini ada kasus, kita akan diskusikan, ini khusus untuk mahasiswa saya, mata kuliah wawasan pendidikan, kasus bandar narkoba warga negara asing, ya, bla bla bla. Ini nanti bisa Anda lihat di bahan ajar wawasan pendidikan yang dikeluarkan oleh tim dosen UNJ.
Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama terkait hal ini dan akan kita ulas dari segi IQ, dari segi EQ, dan dari segi SQ. Video kali ini saya mengambil dari internet ya. Ini ada 2 sumber referensi internet dan yang terakhir adalah dari bahan ajar mata kuliah wawasan pendidikan. Saya kira sudah cukup panjang saya berbicara untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.